Walamma syaka ibnu ummi maktumin al-a'ma ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu la qa'idalah wa dzakara lahu ma bil madinati yawma idzin minal abari wal hawam wa bu'di manzilihi 'anil masjidi liya'dhirahu 'anil maji'i li salatil jamaah. Walamma syaka, dan ketika mengadukan Ibnu Ummi Maktum al-A'ma, yaitu seorang sahabat yang bernama Abdullah Ibnu Ummi Maktum al-A'ma, yang kebetulan beliau itu buta. Abdullah bin Ummi Maktum mengadukan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abdullah bin Ummi Maktum? Annahu la qaidalah, bahwasanya beliau tidak ada orang yang menuntunnya. Beliau kan buta, tidak melihat, sehingga beliau mengadukan kepada Nabi bahwa beliau tidak punya seseorang yang menuntunnya. Wa dzakara lahu ma bil Madinah, dan beliau menyebutkan kepada Nabi apa saja yang ada di kota Madinah yauma idzin, ketika itu atau di hari itu, minal abari wal hawam, daripada sumur-sumur, lubang-lubang, wal hawam, dan binatang-binatang berbisa. Wa bu'da manzilihi, dan ia juga menyebutkan jauhnya tempat tinggalnya, anil masjidi, daripada masjid. Jadi ia menyebutkan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya kan buta dan tidak ada orang yang bisa menuntun saya pergi ke masjid. Sedangkan di jalanan kota Madinah ini banyak lubang-lubang, banyak galian-galian sumur, dan juga banyak binatang-binatang berbisa, entah itu ular atau kalajengking. Juga jarak antara kediaman saya ke masjid itu jauh, ya Rasulullah. Tujuan Abdullah bin Ummi Maktum mengadukan ini semua kepada Nabi, liya'dhirahu, agar Nabi mau menerima uzurnya, mau menerima alasannya, anil maji'i li salatil jamaah, daripada datang untuk salat berjamaah. Artinya sebab kenapa dia tidak bisa datang salat berjamaah, karena apa yang disebutkannya tadi, banyak lubang, galian sumur, binatang-binatang berbisa, dan tempat tinggalnya jauh dari masjid, supaya Nabi mau memaafkannya, supaya Nabi mau menerima alasannya untuk tidak datang melaksanakan sholat berjamaah. Awal pertama mendengar keterangannya itu, fa'adzarahu, maka Nabi pun menerima udurnya, ba'da dzikrihi lihadhil asya'i kulliha, setelah Abdullah bin Ummi Maktum menyebutkan hal-hal itu semua, itu yang disebutkannya tadi. Akhirnya pada mulanya Nabi menerima alasannya untuk tidak hadir ke masjid sholat berjamaah. Tapi falamma qama, maka tatkala Abdullah bin Ummi Maktum berdiri, wa dhahaba, dan akan pergi, da'ahu alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali memanggilnya. Hei Abdullah, tunggu, jangan pergi dulu. Dipanggil oleh Nabi, jangan pergi dulu, kata Nabi. Falamma raja'a ilaihi, maka tatkala Abdullah bin Ummi Maktum kembali mendatangi Nabi, qala, Nabi berkata lahu kepadanya, hal tasma'u hayya 'alas salati hayya 'alal falah? Apakah engkau mendengar azan, seruan hayya 'alas salah, ayo mari salat, hayya 'alal falah, ayo mari menuju kemenangan? Kamu dengar enggak azan? Faqala na'am,
Maka Abdullah bin Ummi Maktum menjawab, "Na'am, iya. Kalau adzan sih saya dengar ya Rasulullah." Faqala lahu alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Fahlumma halla." Fahlumma halla, ayo mari berangkat. Yakni bidzalik, beliau bermaksud dengan kalimatnya fahlumma halla, ayo mari berangkat adalah ta'al ila sholati fala udhra lak. Ayo pergi untuk menuju salat berjamaah di masjid, fala udhra lak, maka tidak ada udhur, alasan bagi kamu untuk tidak salat berjamaah di masjid. Subhanallah, orangnya buta, tempat tinggalnya jauh dari masjid, tetapi dia mendengar suara adzan. Di jalanan ada galian-galian sumur lagi, ada binatang-binatang berbisa lagi, yaitu tetap disuruh Nabi untuk berhadir ke masjid salat berjamaah. Itu menunjukkan bahwa begitu pentingnya untuk berhadir menunaikan salat berjamaah di masjid. Apalagi kita yang tidak buta ini, apalagi kita yang normal ini, badan sehat, kuat, masih muda lagi, maka tidak ada alasan untuk tidak sholat berjamaah. Luar biasa. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sami'an nidaa farighan sahihan falam yujib fala salatalah." Barang siapa yang mendengarkan seruan azan farighan, dalam keadaan kosong dari kesibukan, sahihan, dalam keadaan sehat jasmaninya, falam yujib, lalu ia tidak menjawab, tidak memenuhi seruan azan untuk salat berjamaah di masjid, fala salatalah, maka tidak sempurna salatnya. Tidak sempurna, fala salatalahu tammah, tidak sempurna salatnya. Cacat, arti tidak sempurna itu cacat, kekurangan. Wa qad hamma alaihi salatu wassalamu bi ihraqi buyuti aqwamin alaihim bin nari kanu yatakhallafuna 'anis salati fil jamaah. Dan sungguh pernah berkeinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah, membakar rumah atas mereka binar dengan api, kanu, di mana mereka itu yatakhallafuna, berlambat-lambat, anis sholati fil jamaah, daripada sholat berjamaah. Maksudnya tidak sholat berjamaah. Yatakhallafun yaitu ketinggalan daripada sholat berjamaah. Nabi pernah berkeinginan untuk membakar rumah mereka, tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para fuqaha, andai kata itu dipraktekkan oleh Nabi, maka wajib hukumnya sampai sekarang membakar kediaman orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah. Subhanallah. Tapi itu tidak dipraktekkan oleh Nabi. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah. Di zaman dahulu itu, apabila ada orang yang sehat, waktunya luang, tidak mau sholat berjamaah, itu selama 3 hari tidak kelihatan di masjid sholat berjamaah, ditakziahi sama mereka, dianggap sudah meninggal. Ya. Kalau sudah 7 hari nggak kelihatan juga, maka keranda mayat itu diletakkan di depan pintu rumahnya. Kenapa? Mau dilayat jenazah, jangan-jangan meninggal orang ini. Gak pernah kelihatan di masjid. Itu baru seminggu. Bagaimana dengan yang sebulan gak pernah terlihat di masjid? Atau bertahun-tahun? Apa yang perlu kita taruh di depan rumahnya? Peti jenazah? Atau kalau perlu batu nisan juga sekalian. Dan mereka mentakziahi orang-orang tersebut dengan ucapan, laisal musabu man qad faraqal ahbab wa innamal musab man hurimas sawab.
Bukanlah orang yang tertimpa musibah adalah orang yang berpisah dari kekasih-kekasih yang dicintainya. Akan tetapi orang yang tertimpa musibah adalah orang yang terhalang menerima pahala besar dari Allah. Ini orang mayat ini, kata mereka. Ini adalah kebiasaan ulama-ulama salaf sebelum kita. Dianggap aneh apabila 3 hari tidak sholat jamaah. Dan apabila sampai 7 hari itu dianggap seperti mayit, ditakziahi. Laisal musab man qad faraqal ahbab wa innamal musab man hurimat thawab. Bukanlah orang yang tertimpa musibah itu dia yang kehilangan kekasih-kekasih yang dicintainya, dia yang berpisah dari mereka kekasih-kekasih tersebut. Bukan, tetapi orang yang tertimpa musibah dialah orang yang terhalang menerima pahala. Minimal kita sholat berjamaah di masjid itu seminggu sekali. Hari Jumat itu paling minim, hari Jumat. Kalau bisa setiap hari silahkan. Kalau ada udzur, kamu tetap sholat berjamaah di rumahmu bersama keluarga. Seperti nanti yang akan dijelaskan oleh beliau. Kadzalika warada fil hadits. Demikian pula telah datang riwayat di dalam hadis Nabi tadi berkeinginan untuk membakar kediaman orang-orang yang tidak sholat berjamaah di masjid. Wa huwal ghayatu fit tasydid wat tahdid, dan riwayat itu adalah puncak dalam tasydid, yaitu dalam kerasnya wat tahdid dan ancaman. Artinya dalam kerasnya ancaman, liman yatruku salatal jamaati, bagi orang yang meninggalkan salat berjamaah min ghairi udhrin sahihin, tanpa ada memiliki udzur yang sahih, yang sah. Kalau ada udzur lain lagi ceritanya. Ini enggak ada udzur, farigan, waktunya luang, nggak ada kesibukan, sahihan, fisiknya sehat, nggak ada penyakit, lalu tidak mau sholat berjamaah. Adapun orang yang memiliki udzur atau halangan dan udzurnya itu dibenarkan, sahih, itu lain lagi ceritanya. Wal udzrus sahihu, dan udzur yang sahih yang dibenarkan itu huwallazi la yumkinul huduru ma'ahu biwajhin ma. Ia adalah yang tidak memungkinkan hadir bersamanya ada udzur halangan tadi, biwajhin ma, dengan cara apapun. Artinya dengan adanya udzur tersebut orang itu tidak bisa untuk datang hadir pergi ke masjid salat berjamaah di sana. Kenapa? Karena memang udzur. Katakan dia lumpuh, katakan dia sedang stroke, mana mungkin bisa pergi ke sana, ke masjid untuk sholat berjamaah. Katakan dia mungkin sedang koma, sedang sakaratul maut, begitu. Wa in amkana, dan jika memungkinkan juga, nah berarti ini ada kemungkinan. Kalau tadi memang biwajhin ma, tidak ada jalan sedikit pun, tidak ada cara apapun baginya untuk bisa hadir ke masjid lantaran udzur tersebut. Wa in amkana, dan jika memang memungkinkan juga, artinya bisa-bisa, fabi masyaqqatin zahiratin, tetapi maka dengan kesulitan yang nyata, kesulitan yang jelas, ya'suru ala aktarin nasi tahammuluha, yang sulit atas kebanyakan manusia untuk menanggungnya. Itu juga udzur. Bisa sih saya sakit demam, sakit kepala, terus bisulan lagi di kaki, sulit rasanya untuk pergi ke masjid. Tapi kalau dipaksakan bisa nggak? Bisa sih kalau dipaksakan. Bagaimana ini? Wa ma'adzalika fal huduru afdal, dan bersamaan dengan itu susah payah untuk bisa pergi berjamaah sholat di masjid, maka
menghadirinya lebih afdal, kendati pun harus memaksakan diri. Itu lebih afdal daripada salat sendirian di rumah. Subhanallah. Watthawabu fihi aktsaru, dan pahala padanya, yaitu pada menghadiri salat berjamaah di masjid tentu lebih banyak. Illa fi suwarin nadiratin, kecuali di beberapa contoh-contoh yang jarang terjadi. Seperti apa? Mithlu an yakuna udruhu da'al ishalil mutawatiri. Seperti misalnya udurnya itu adalah penyakit mules yang terus bersambung. Apa ya? Beheraan itu apa? Mules ya? Diare ya, diare. Dikit-dikit mau buang air, dikit-dikit mau buang air, ishal, mutawatir terus-menerus begitu. Wa yukhsha law hadara min talwithil masjid, dan dikhawatirkan jikalau ia hadir akan mengotori masjid. Ya jangan, di rumah aja kamu. Nanti dikit-dikit mau buang air besar, dikit-dikit mau buang air besar, dipaksakan hadir ke masjid. Takut tepuh, naudzubillah nanti. Kalau itu akhirnya bingung nanti kaum, kasihan nanti kaum. Ya, membersihkan itu. Nah, ini lain lagi ceritanya. Ini lebih baik di rumah. Paham? Wa ma fi ma'na dzalik, dan apa saja yang serupa dengan itu, yang satu makna dengan itu, yang semisalnya. Wal udhru innama ma'nahu, dan udhur itu hanya saja pengertiannya suqutul haraji anil ma'dzur, yaitu gugurnya tuntutan dari orang yang berudzur tadi, berhalangan tadi. Terus pahalanya bagaimana kalau orang yang memang tidak bisa menghadiri sholat berjamaah di masjid? Waqad yahsulu tsawabu ma'a isqatil haraji liman kana udhruhu shadiqan. Dan terkadang dapat dihasilkan pahala tersebut bersamaan dengan gugurnya tuntutan liman kana udhruhu shadiqan, bagi orang yang udhurnya itu adalah benar, alasannya untuk tidak sholat di masjid tadi adalah benar. Seperti tadi, dia memiliki penyakit diare yang tidak berhenti-berhenti, atau orang yang stroke tadi, lumpuh, tidak bisa untuk berjalan walaupun digandeng karena sudah lanjut usia misalnya. Orang seperti ini udzur, dan udzurnya dibenarkan sehingga dia tetap mendapatkan pahala apabila hatinya berkeinginan untuk sholat, namun apalah daya fisiknya tidak mengizinkan. Makanya beliau di sini menyebutkan waqad yahsulus tsawabu, dan terkadang dihasilkan pahala itu ma'a isqatil haraj, bersamaan dengan gugurnya tuntutan tersebut, liman kana udhruhu shadiqan, bagi orang yang uzurnya itu adalah benar. Wa huwa, sedangkan ia yawaddu, berharap, berkeinginan, allawistata'al hudura, bahwa jikalau ia sanggup untuk menghadirinya bi ayyi mumkinin, dengan cara yang memungkinkan apapun, wa yaqa'u fi qalbihi, dan terjatuh di dalam hatinya, maksudnya terkesan di dalam hatinya, li adami hudurihi, karena tidak bisanya hadir, huznun, rasa sedih, wa ta'abun, dan rasa susah payah di dalam hatinya, ala ma fatahu, atas apa yang telah terlewatkan akan dia, min ta'ati rabbih, daripada berbuat taat kepada Tuhannya, wa ta'zimi hurumatihi, dan mengagungkan kehormatan dan kemuliaan Tuhannya. Jadi orang seperti ini tidak sanggup untuk pergi ke masjid dengan cara apapun, dan hatinya sungguh-sungguh berharap jikalau sanggup untuk pergi ke masjid, tentu dia akan pergi. Lalu timbul di hatinya penyesalan dan rasa susah payah, susah di dalam hatinya, menyesal,
karena tidak bisa turut serta sholat berjamaah di masjid, dia mendapatkan pahala seperti yang didapat oleh para jamaah-jamaah tersebut yang sholat di masjid. Lantaran rasa sesalnya dan rasa susah yang ada di hatinya tadi, karena tidak bisa untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama mereka. Kama qala alaihi salatu wassalam fi ba'di ghazawatihi, sebagaimana yang disabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebahagian peperangannya. Itu Nabi pernah bersabda di tengah-tengah perjalanan ketika akan menuju medan perang, kata Nabi, inna aqwaman khalfana bil madinati, sesungguhnya ada sekelompok golongan di belakang kita sana, tuh kita tinggalkan mereka di kota Madinah. Masirna masiran wala qata'na wadiyan, tidaklah kita menempuh satu perjalanan dan tidak pula kita melintasi satu lembah illa kanu ma'ana, kecuali mereka yang ada di kota Madinah itu ada bersama kita di sini. Artinya sama-sama mendapat pahala yang kita dapat. Para sahabat heran, wahum bil Madinah ya Rasulullah, mereka ada di Madinah sana ya Rasulullah, sedang ada di rumahnya, sementara kita berada di perjalanan melintasi beberapa lembah, melewati gunung-gunung yang terjal, kehausan, kelelahan, bercucur keringat, di bawah terik matahari, di padang pasir yang tandus. Mereka di Madinah ada di rumah, tapi dapat pahala seperti yang kita dapat, padahal mereka tidak susah payah. Iya, kata Nabi. Kenapa? Habasahumul udhru, karena mereka itu terhalang oleh udhur, terhalang oleh aral, udhur, padahal niat hati mereka sungguh-sungguh ingin turut serta berperang, ingin turut serta bergabung dengan kita menuju medan perang melawan musuh-musuh Allah. Tapi sayang, mereka terkendala oleh udhur. Ada di antara mereka yang sakit, ada di antara mereka yang memiliki orang tua yang sudah tua dan harus dirawat, tidak bisa ditinggalkan. Mereka berangan-angan, andai kata saya bisa berangkat bersama Rasulullah dan sahabat-sahabat lainnya, tentu saya akan ikut. Tapi saya punya orang tua yang harus diurus. Kalau saya berangkat, nanti orang tua saya terlantar. Yang satunya lagi, saya sakit parah seperti ini. Andai kata saya bisa bangun dari tempat saya berbaring, dari tempat tidur saya, pasti saya akan pergi ikut perang bersama Rasulullah SAW. Kesungguhan niat mereka itulah yang membuat mereka semua diikut sertakan bersama Rasulullah SAW. Di antara sahabat-sahabat kita yang biasa hadir ke majelis setiap malam Rebu 2 minggu sekali, mungkin saat ini dia sedang sakit, dia sedang uzur, dia ingin ikut hadir duduk bersama kita di dalam masjid ini, di dalam Masjid Al-Falah. Tapi apa boleh buat? Dia mendapat uzur, dia mendapat aral kendala, atau sekarang sedang ada di perjalanan, dia berusaha sudah untuk mengebut tapi tidak menuntuti. Karena kesungguhan niat mereka, walaupun sekarang mereka sedang ada di rumahnya karena sakit, atau ada di perjalanan karena tidak menuntuti untuk hadir bersama kita, mereka itu dapat pahala seperti yang kita dapat pada malam ini. Tidak berkurang dan tidak lebih, sama persis mereka dapat pahala, sama seperti yang kita dapat pada malam hari ini. Kenapa? Karena kesungguhan niat mereka. Andai kata mereka sehat, pasti mereka akan turut serta berhadir bersama kita. Andai kata mereka ada di tempat, ada di kampung, tentu mereka akan berhadir bersama kita. Tapi apa boleh buat, mereka terkendala oleh perjalanan, yang satunya terkendala oleh penyakit dan lain sebagainya yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga mereka tetap mendapat pahala seperti yang kita dapat, tidak kurang dan tidak lebih, sama. Ini dalilnya ini. Asal niat.
Oleh karenanya kadang seseorang itu tidak mendapatkan sesuatu dengan amalnya, tetapi ia bisa mendapatkan dengan niatnya, tapi dengan syarat sungguh-sungguh. Arti sungguh-sungguh apa? Andai kata mampu, dia akan melakukan. Itu arti sungguh-sungguh. Ini ada, amun aku sugih, amun aku berduit, aku menyumbang masjid kena. Imbas sudah sugih berduit kada tahu-tahu lagi. Itu niatnya yang pertama waktu masih kada berduit tadi, kada ada pahala sama sekali, kada ada nilainya itu. Karena apa? Didustakan oleh amal. Niatnya bujur sekali sudah sugih berduit kada ingat lagi, non niatnya itu. Itu ngarannya angan-angan, bukan niat itu. Angan-angan yang tidak sampai. Tidak dapat pahala itu. Karena apa? Tidak sungguh-sungguh. Wa ka'annahum humul ladzina qala Allahu fihim, dan seakan-akan mereka itulah yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam firman-Nya mengenai mereka. Apa? Allah berfirman, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazana. Mereka itu, kata Sayyiduna Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, adalah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wala 'alal ladzina, dan tidak mengapa, tidak berdosa, 'alal ladzina, atas orang-orang, idza ma atauka, apabila mereka itu datang kepadamu, litahmilahum, agar kamu mau membawa mereka untuk pergi berperang. Qulta, lalu kamu katakan kepada mereka, la ajidu ma ahmilukum alaih, saya tidak menemukan sesuatu yang bisa saya membawa kalian dengannya. Artinya, saya bukan tidak ingin membawa kalian ikut pergi perang, kata Nabi kepada mereka ini, tetapi perbekalan sudah tidak ada lagi. La ajidu ma ahmilukum alaih, saya tidak memiliki, tidak menemukan sesuatu yang bisa untuk membawa kalian. Kuda sudah habis, sudah masing-masing membawa kudanya. Onta juga sudah penuh. Perbekalan berupa makanan juga sudah habis, masing-masing sudah dibagi-bagi. Dalam riwayat, mereka yang ingin ikut bersama Nabi, tetapi Nabi tidak memiliki sesuatu untuk membawa mereka turut serta berperang, itu ada 7 orang dari sahabat Ansar. Mereka itu berasal dari Bani Muqrin. Ada 7 orang. Diabadikan dalam Al-Quran kisah tentang 7 orang yang ingin ikut perang bersama Nabi, tapi Nabi tidak memiliki apa-apa untuk membawa mereka. Qulta, kamu katakan wahai Muhammad, kata Allah dalam wahyunya ini, dalam firman-Nya ini, la ajidu ma ahmilukum alaih, saya tidak mendapati sesuatu agar saya bisa membawa kalian di atasnya. Enggak ada kendaraan lagi, enggak ada perbekalan lagi. Mohon maaf, kata Nabi. Akhirnya apa? Tawallau, mereka pun pergi berpaling. Wa a'yunuhum, dan mata-mata mereka tafidhu, melimpah, minad dam'i, daripada air mata, hazanan, karena bersedih. Langsung mengalir air mata. Mereka bersedih, tidak bisa ikut serta perang bersama Nabi. Luar biasa. Ini perang yang dihadapi maut, tapi mati syahid. Ya, itu mereka ketika ketinggalan tidak bisa ikut perang bersama Nabi, sedih. Amun pian bisa himung, asik lagi, malah bersimpan kalau bisa. Nang kada garing pura-pura garing, ulun garing, padahal kada. Kalau sahabat tidak seperti itu, justru kebalikannya. Ketika mereka tidak bisa ikut perang bersama Nabi, disitulah mereka bersedih, dan disitulah berlinang air mata mereka. Nangis, ya Allah, mereka sahabat semua mendapatkan pahala berperang fisabilik di jalanmu, sementara hamba tidak bisa mendapatkan itu. Ya Allah, kalau mereka semua mati syahid ketika perang, mereka mendapat surga, sementara saya tidak mendapat seperti yang mereka dapat. Ya Allah, itu yang membuat hati mereka sedih. Tapi Nabi memberi kabar berita gembira untuk mereka,
bahwa mereka tetap mendapatkan pahala yang didapat oleh Nabi dan para sahabat yang pergi turun menuju medan perang walaupun mereka ada di rumah, lantaran mereka mendapat udzur halangan. Luar biasa para sahabat. Impian dan cita-cita mereka adalah mati syahid. Keinginan mereka semua mulia, apa? Ingin bertemu dengan Allah, itu saja. Orang mati syahid ketemunya sama Allah, bukan ketemu dengan malaikat Malik. Iya, itu mati sakit namanya itu. Ya, naudzubillah. Itu keinginan mereka. Akhirat bukan dunia. Akhirat bukan dunia. Wa man fi ma'nahum min ahli sidqi wal ikhlas, dan sama orang yang semisal mereka, semakna dengan mereka, sepengertian dengan mereka, min ahli sidqi, dari kalangan orang-orang yang sungguh-sungguh, wal ikhlas, dan ikhlas, wa quwwatir raghabah fi ma indallah, dan orang-orang yang memiliki kuatnya minat, kuatnya kegemaran, fi ma indallah, pada apa yang ada di sisi Allah, wa badlin nafsi, dan mengorbankan jiwa mereka, famadunaha, dan apa saja yang ada di bawahnya, fi talabi mardhatih, dalam rangka menuntut keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah mereka mendapat pahala sama seperti yang didapat oleh orang-orang yang berbuat taat tersebut, kendati pun mereka tidak melakukannya lantaran mereka berhalangan, lantaran mereka mendapat udzur, tetapi hati mereka sedih dan niat mereka sungguh-sungguh ingin melakukannya jikalau seandainya mereka mampu. Tapi apa boleh buat, mereka tidak mampu. Itu yang membuat mereka mendapat pahala seperti yang didapat oleh orang-orang yang berbuat taat tersebut. Fa iyyaka an tatakhallafa an salatil jama'ati li ghairi udhrin najizin yumkinuka an ta'tadzira bihi baina yadayillahi 'allamil ghuyub. Maka hati-hatilah kamu an tatakhallafa, bahwa kamu ketinggalan, an salatil jama'ati, daripada salat berjamaah, li ghairi udhrin najizin, bukan karena uzur yang tepat, yumkinuka, yang memungkinkan kamu, an ta'tadzira bihi, bahwa meminta maaf dengan udzur itu, baina yadayillahi, kelak di hadapan Allah, 'allamil ghuyub, yang maha mengetahui segala hal-hal yang gaib. Kalau kamu tidak memiliki udzur seperti itu, mending sholat berjamaah saja. Tapi kalau kamu punya udzur yang nanti akan dapat kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah, ya nggak apa-apa. Tetapi jangan lupa pasang niat yang sungguh-sungguh di dalam hati. Andai kata bukan karena udzur halangan ini, saya pasti akan melaksanakannya. Wa in badalakal qu'udu fi baitika li amrin ra'aita fihi khairan wa salahan laka fi dinin aw dunya, fakhruj ilal masjidi awqatas salawati litusalliyaha fi jama'atin aw khud ilaika man yusalli ma'aka fi baitika walau wahidan hatta taslama minal haraj. Wa in bada lakal qu'udu fi baitik, dan jika menurutmu bagus bagi kamu untuk duduk di rumahmu, li amrin, karena ada satu perkara, ra'aita fihi, di mana engkau berpendapat padanya itu khairan wa salahan laka, adalah kebaikan dan kesolehan bagi kamu di dalam agama atau dunia, fakhruj ilal masjidi awqatas salawati, maka keluarlah engkau ke masjid pada waktu-waktu sholat saja, litusalliyaha fi jama'atin, agar engkau dapat melaksanakannya, yakni sholat di masjid tadi, fi jama'atin, dalam berjamaah. Artinya kalau kamu tidak bisa setiap saat untuk pergi ke masjid untuk iktikaf di dalamnya, minimal ketika waktu sholat saja kamu di masjid, habis itu pulang lagi ke rumah, minimal begitu. Atau kalau memang tidak bisa juga, ditinggalkan rumahmu itu, entah itu sakit seperti tadi udzur yang disebutkan, atau merawat seseorang yang tidak bisa ditinggalkan di rumah,
orang tua misalnya, maka khud, ambil ilaika kepadamu, bersamamu, man yusalli ma'aka, orang yang akan sholat bersamamu, fi baitika, di rumahmu, walau wahidan, walaupun satu orang, minimal begitu. Kalau kamu tidak bisa juga untuk meninggalkan rumah, tadi kan tidak bisa lama-lama di masjid karena saya mesti harus sering-sering di rumah, minimal waktu-waktu sholat sajalah kamu datang dan sholat, habis itu pulang lagi. Nggak bisa juga, minimal paling sedikit terakhir sudah ini, panggil orang, suruh sholat bersama kamu berjamaah, hatta taslama, sehingga engkau selamat minal haraji, daripada tuntutan sholat berjamaah tadi, watafuza bitsawabi, dan engkau beruntung mendapatkan pahala, yaitu pahala sholat berjamaah. Fa inna fadlal jamaati, karena sesungguhnya keutamaan sholat berjamaah, yahsulu bi imamin wa makmumin, itu dapat diperoleh hanya dengan satu orang imam, satu orang makmum. Dua saja sudah sama dapat pahala jamaah. Begitu. Itnani fama fawqahuma jamaah, kama warada fil hadis. Rasulullah bersabda, dua orang dan selebihnya itu adalah jamaah. Gitu. Wa kullama katsuru kana afdal. Tapi setiap kali banyak jamaahnya, kana afdal, tentunya itu akan menjadi lebih afdal. Ya, kita untuk bisa mendapati sholat berjamaah yang banyak, ya di masjid. Kalau di rumah paling sama istri, ya tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah, tetapi dibandingkan dengan berhadir ke masjid, jauh lebih banyak sholat berjamaah di masjid, karena tentunya jamaah yang ada di masjid jumlah mereka lebih banyak daripada yang di rumah kita. Tetapi minimal tadi, kalau tidak bisa juga ditinggalkan, mesti harus tetap sholat di rumah, ajak orang lain untuk sholat bersama kita, istri kita kah? Kalau istri berhalangan, anak kita, ya anak kita yang sudah mumayyiz, yang sudah mengerti tentang toharah, bersuci, dan mengerti tentang rukun-rukun sholat. Kalau tidak ada di rumah, teman kita pas kebetulan datang bertamu di rumah kita, Suanang, ini masuk waktu zuhur nah, kawani aku sembahyang berjamaah lah, setumat aja. Makasih Suanang nih kada penyembahyang orang. Mungkin berkat kamu ajak, akhirnya dia mau ikut bersama kamu, dapat pahala dua kali kamu, pahala memberi hidayah kepada orang dan pahala sholat berjamaah. Siapa tahu ketika dia berwudu dan ikut sholat bersamamu, hatinya tersentuh dan merasa tenang. Ternyata sholat itu sejuk ya, ternyata sholat itu membuat hati tenang ya. Akhirnya setelah pulang ke rumah, orang ini menjadi orang yang penyembahyang. Bagus, dapat pahala lagi kamu. Apalagi Sayyidina Rasulullah SAW pernah berkata kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun min an yakuna laka khairun laka min an yakuna laka humrun na'am. Sungguh jika Allah memberikan hidayah dengan perantaraan kamu kepada satu orang saja, itu lebih baik bagi kamu daripada memiliki onta merah. Onta merah itu kendaraan termahal yang pernah dimiliki orang Arab dahulu. Dulu nggak ada mobil, dulu nggak ada sepeda motor, dulu nggak ada Mercy, dulu nggak ada Harley Davidson, nggak ada. Dulu itu kendaraannya onta kuda. Nah, onta itu kendaraan istimewa, dan yang paling mahal onta itu adalah onta merah, karena onta merah itu kuat, napasnya panjang, bisa menempuh jarak ratusan kilometer tanpa istirahat, kuat. Maka dicari-cari onta merah itu. Nah, kendaraan itu kendaraan yang paling mahal yang dimiliki orang Arab. Tapi ketika kamu memberikan hidayah kepada seseorang, dengan berkat kamu Allah beri hidayah kepadanya, lalu dia menjadi orang baik, maka kamu lebih baik daripada memiliki seekor onta merah tadi. Artinya kamu kelak akan senang sebagaimana orang Arab senang ketika memiliki onta merah tersebut, tetapi kamu jauh lebih senang daripada dia.
Itu berkat memberikan hidayah kepada satu orang. Bagaimana dua orang? Bagaimana tiga orang atau lebih? Nah, jadi begitu. Istri sedang berhalangan, anak masih kecil-kecil, ada teman di rumah, ajak temannya. Bah aku anu nah, kada bisi tapeh, ada aja aku bisi dia tapeh. Bajuku rigat, tenang aja, aku ada bisi baju koko. Udah, ajak aja begitu, biar dia tidak beralasan apa-apa lagi. Ya, akhirnya ikut sholat bersama kita. Siapa tahu ketika dia sholat bersama kita merasakan kesejukan dalam hatinya, merasakan ketentraman dalam jiwanya. Akhirnya dia menjadi orang baik, betulan. Akhirnya istiqomah dia seterusnya melaksanakan sholatnya. Nah, itu kan pahala yang lain lagi yang akan kita dapat di samping sholat berjamaahnya. Wallahu a'lam bishshawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi kepada pembahasan berikutnya. Berbicara tentang sifat para imam. Nah, imam yang menjadi imam kita di dalam sholat. Insyaallah kita bahas di pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam bishshawab. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang gemar untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kalau tidak bisa di masjid, minimal di rumah. Dan jangan sampai dalam seminggu tidak sholat berjamaah di masjid. Minimal tadi adalah hari Jumat. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, taufik kepada kita untuk dapat mengamalkannya fi khairin wa lutfin wa afiyatin wa salamatin wa thabat. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Al-Fatihah.